Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamlatus Sada dari SD 19A. Sini saya akan menjelaskan tentang hakikat suatu masalah matematika, ketepatan dalam menggolongkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika, strategi pemecahan masalah. Saya di sini akan menjelaskan apa matematika menurut para ahli. Yang pertama, menurut Abdurrahman, matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan sehingga fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berpikir. Lalu, menurut Ruseffendi, yang menyatakan bahwa matematika adalah ilmu keteraturan, ilmu tentang struktur yang terorganisasikan mulai dari unsur yang tidak didefinisikan ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat, dan akhirnya ke dalil. Lalu, apa itu pemecahan masalah? Pemecahan masalah merupakan sebuah proses yang diamati, kemudian masalah itu diselesaikan dengan cara menentukan masalah, mencari solusi untuk pemecahan masalah tersebut. Jadi, pemecahan masalah matematika itu kita harus memahami terlebih dahulu soalnya, lalu kita amati soalnya, dan kita cari solusi untuk mengerjakan soal tersebut. Lalu di sini ada contoh soal atau contoh masalah matematika yang diselesaikan menggunakan strategi pemecahan masalah. Contohnya yaitu Ryan, Henny, dan Kelvin bermain suatu permainan. Pemain yang kalah pada setiap rondenya harus memberikan uang sebanyak uang lawan pada saat itu kepada masing-masing pemain tersebut. Pada ronde pertama, Ryan kalah dan memberi Henny dan Kelvin uang sejumlah yang mereka punya. Pada ronde kedua, Henny kalah dan memberi Ryan dan Kelvin uang sebanyak yang mereka punya masing-masing. Kelvin kalah ronde ketiga dan memberi Ryan dan Henny uang sebanyak yang mereka punya. Mereka memutuskan untuk berhenti bermain pada saat itu dan menemukan bahwa uang mereka masing-masing adalah 24. Berapakah banyak uang mereka masing-masing pada awal permainan? Nah, di sini saya menggunakan strategi bekerja mundur. Cara ini digunakan ketika pemecah masalah mendapati suatu masalah yang memiliki titik akhir atau endpoint, namun mendapati terlalu banyak atau rumit cara untuk menyelesaikan masalah ketika melalui titik awal permasalahan. Nah, ini contoh penyelesaiannya yaitu akhir ronde ketiga, Ryan mendapatkan 24, Henny mendapatkan 24, Kelvin dan mendapatkan 24. Akhir ronde kedua, Ryan mendapatkan 12, Henny mendapat 12, Kelvin mendapatkan 48. Akhir ronde 1, Ryan mendapatkan 6, Henny mendapatkan 42, Kelvin mendapatkan 24. Awal bermain, Ryan mendapat 39, Henny mendapatkan 21, Kelvin mendapatkan 12. Nah, jadi contoh penyelesaiannya itu di tabel kita urutkan dari akhir terlebih dahulu, lalu ke bawah-bawahnya kita tulis dengan awal bermain. Nah, ini contoh kedua. Contohnya yaitu sebuah mobil berjalan dengan kecepatan konstan 55 km per jam. Kemudian itu mendapati bahwa mobil kedua tepat 1/2 km di belakangnya. Mobil kedua tersebut berhasil mendahului mobil pertama tepat 1 menit. Kemudian berapakah kecepatan mobil kedua berjalan? Saya di sini menggunakan strategi meninjau kasus ekstrim. Beberapa soal dapat dipecahkan dengan mudah dengan meninjau kasus ekstrim dalam soal tersebut. Dengan meninjau kasus ekstrim, kita mungkin merubah variabel, tetapi hanya variabel yang tidak mempengaruhi soal awal.
Nah, ini contoh penyelesaiannya. Yang pertama, asumsikan bahwa mobil pertama berjalan dengan kecepatan sangat lambat, yaitu 0 km per jam. Dalam kondisi ini, mobil kedua berjalan 1/2 km dalam 1 menit untuk mendahului mobil pertama. Maka, mobil kedua berjalan dengan kecepatan 30 km per jam. Ketika mobil pertama beranjak dari 0 km per jam, maka mobil kedua akan berjalan 30 km per jam lebih cepat. Sehingga jika mobil pertama melintas dengan kecepatan 55 km per jam, maka mobil kedua akan melintas pada kecepatan 85 km per jam. Nah, lalu ini ada contoh pemecahan masalah matematis dalam kehidupan sehari-hari. Matematis yang ditemukan oleh Folya yaitu memahami masalah, mengembangkan rencana, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali. Nah, di sini saya mengambil contohnya yaitu seorang petani sedang memanen padinya, tetapi dia kesulitan untuk menghitung apakah padinya sesuai dengan panen tahun kemarin. Jawabannya yaitu kita cari dulu permasalahan yang sedang terjadi. Misalkan kita hitung berapa ton padi yang hasilnya bagus untuk dijual. Setelah kita hitung hasilnya ternyata kurang dengan perkiraan kita. Lalu kita cari solusi, baiknya seperti apa. Setelah kita cek semua padi, ternyata ada setengah dari padi tersebut yang lumayan bagus. Sebaiknya daripada kita tidak mendapat sepeser pun panen kita jual setengahnya panen tersebut ke kios padi. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.